Student, welcome back to English lesson. Selamat pagi anak-anak, salam bertemu dengan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 SMA Negeri 1 Blora. Pada kesempatan pagi ini, kita akan belajar bersama tentang descriptive text. Materi ini sudah pernah kita ulas pada akhir semester 1 kemarin. Silahkan nanti bisa dilihat kembali video descriptive text 1 dan descriptive text 2. Nah, kita akan belajar kembali tentang descriptive text. What is descriptive text? Pada descriptive text kali ini kita akan belajar 3 bagian. The first one is definition. What is the descriptive text? And the second is general structure. Apa sih bagian-bagian yang ada di dalam descriptive text sehingga kita bisa nantinya menuliskan sebuah descriptive text dengan baik dan benar. Yang ketiga tentang example atau contoh-contoh penggunaan teks deskriptif dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menggambarkan seorang tempat ataupun benda. Descriptive text. Definition of descriptive text is a text which say that what a person or a thing is like. Descriptive text adalah teks yang menceritakan bagaimana penampilan atau sesuatu itu ditampilkan dalam sebuah teks. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi teks deskriptif memiliki fungsi mendeskripsikan atau mengungkapkan sesuatu hal khusus dari seseorang, tempat, ataupun benda. In descriptive text, we have two kind of part. First one is identification, yang kedua adalah description. Identification atau identifikasi contains about the introduction of person, place, animal, or object will be described. Jadi pada identifikasi ini berisi tentang introduction atau pengenalan dari orang, tempat, benda yang akan dideskripsikan. Sedangkan pada bagian description ini berisi tentang deskripsi apa yang kita deskripsikan itu bisa berupa features-nya, form-nya, color-nya. Jadi bisa berupa tampilannya, bentuknya, warnanya, atau hal-hal khusus yang terkait dengan apa yang kita deskripsikan. Jadi pada teks deskriptif itu ada dua bagian. Identification itu biasanya ada di paragraf pertama, kemudian paragraf berikutnya itu kita sebut paragraf description. Kemudian language features. Language features itu adalah unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif. Unsur pertama adalah specific participant, yaitu pelakunya tertentu. Pelaku atau yang dideskripsikan adalah tertentu. Satu orang saja, satu objek saja. Biasanya memiliki keunikan atau kedekatan atau sesuatu yang bisa dibanggakan. Kemudian the use of the adjective. Penggunaan adjektif pada teks deskriptif difungsikan untuk memperjelas terkait dengan deskripsi yang kita berikan. Yaitu contohnya beautiful beach, pantainya indah, a handsome man, laki-laki yang tampan. Ini yang semakin memperjelas dan bisa membedakan tempat atau orang yang kita deskripsikan dengan tempat atau orang yang lain. Kemudian the use of the simple present tense. The use of simple present tense di sini penanda waktu yang digunakan adalah menggunakan rumus kalimat simple present tense. Karena pada teks deskriptif kita menceritakan tentang fakta yang ada terkait dengan orang atau objek yang kita deskripsikan. Kemudian khusus untuk tempat, kita biasanya menggunakan the use of preposition of place to describe the location. Jadi kita bisa menggunakan preposisi in, at, on, dan above
untuk menjelaskan posisi di mana tempat itu supaya lebih jelas. Kita lanjut ke contoh. My best friend Ernesto. Identification-nya ada di paragraf pertama, kemudian 3 paragraf berikutnya kita sebut paragraf description. Silahkan dibaca sendiri, dipelajari, ditemukan arti kata yang sulit, boleh dicatat, sehingga lebih memudahkan kalian untuk mempelajarinya. Nah, kita lanjut ke specific participant, the use of adjective and the use of simple present tense. Ya. Pada teks My Best Friend Ernesto, kita hanya akan membicarakan tentang My Best Friend Ernesto. Jadi partisipan utamanya di sini adalah Ernesto. Kemudian adjektif yang melekat pada diri Ernesto adalah yang di garis bawah itu, punctual, tepat waktu, well educated, has good manners, really hardworking, kemudian well dressed, well behaved, well built body. Nah, pada paragraf kedua kita bisa menjelaskan sifat dan yang dimiliki oleh Ernesto. Kemudian pada paragraf yang ketiga kita jelaskan Ernesto terkait dengan bentuk tubuh, penampilan, dan olahraga yang disukai. Kemudian pada paragraf terakhir kita jelaskan Ernesto dalam hal kepandaiannya bermain gitar, kemudian nilai yang diperolehnya, pencapaiannya, sehingga itu membuatnya menjadi seseorang yang bisa menginspirasi. Kemudian the use of simple present tense di sini bisa kita lihat dari kata does, do dengan imbuhan es, kemudian takes, kemudian plays, secures, atau auxiliary dalam bentuk to be, yaitu is dan am. Nah, ini adalah penggunaan simple present tense. Ya, nanti bisa kalian cari dalam berbagai sumber cara menggunakan kalimat simple present tense. Silahkan dicari, nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Khusus untuk lembah pelangi kan terkait dengan tempat. Kita bisa menggunakan tambahan preposition of place, seperti tadi ada in, at, on, under, dan seterusnya. Ini untuk menjelaskan terkait dengan tempatnya supaya lebih jelas. Pada contoh kalimat di sini ada in Sukamaju Village atau under the waterfall. There are several spots of warm water which can be an interesting spot for bathing. Penggunaan kata in dan under sebagai preposition of place. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silahkan nanti dicatat. Kemudian kita akan bahas dalam pembelajaran Zoom yang akan dijadwalkan berikutnya. Lalu pada teks berikutnya ini nanti kalian akan mencoba berlatih mencari paragraph identification, paragraph description, the use of specific participant, the use of adjective, the use of simple present tense, dan the use of preposition of place. Tandai seperti contoh-contoh teks yang ada di atasnya dari teks yang berikut. The house. Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. A father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has 2 bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is 1 bathroom. They brush their teeth in the bathroom.
The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. Nah, silakan nanti dicari bagian-bagiannya, kemudian kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Inggris pada bagian yang pertama. Kita akan melanjutkan kembali ke bagian seterusnya sesuai dengan jadwal upload materi yang disediakan. Okay, see you. Have a nice study.